Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hendrika Nanda Utami, kemudian ada Erni Hartati, Salsiah, Kesi Arsiti, Nika Margawati, Maimuna, Yunsril Afro Husniatin Az-Zahro, Febi Zainal, serta Nur Putri Aprilia akan menyampaikan presentasi mengenai brainware komputer. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter atau sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian, serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tingkatan brainware terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Sedangkan bagian-bagian brainware terdiri atas operator komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database administrator, dan sistem analitis. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Erni Hartati. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Hendrika Nanda Utami. Adapun pengertian brainware menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Ashar Susanto tahun 2004. Ia berpendapat bahwa brainware ialah seseorang yang dapat menciptakan, mengatur, serta mampu untuk menjalankan sebuah sistem informasi. Dan yang kedua ada menurut Edi Purwono tahun 2004. Ia berpendapat bahwa brainware adalah seorang ahli profesional yang secara langsung terlibat dalam pengolahan sebuah sistem informasi. Nah, yang dimaksud dari seorang ahli itu sendiri ialah bagian dari sistem analis dan juga programmer. Nah, sistem analis itu sendiri adalah brainware yang bertanggung jawab untuk mendesain, merancang, serta menganalisa suatu program yang akan dibuat maupun yang sudah jadi. Dan adapun programmer itu sendiri ialah orang yang bertugas untuk membuat sebuah sistem dengan bahasa programan. Selanjutnya, B. Fungsi brainware. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi dari brainware. Yang pertama, ada seorang brainware memiliki fungsi sebagai seorang yang bertugas menjalankan pekerjaan administrator sistem. Nah, administrator sistem itu ialah seorang yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan suatu sistem komputer. Selain itu juga ia bertugas untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sistem komputer, seperti stare, dugaan cheater, atau menerima laporan liver dari beberapa user yang ada di suatu channel dan yang memproses banned sesuai bukti. Dan yang kedua, bertugas sebagai seorang yang menjaga serta mengatur sistem dan menerbitkan lalu lintas data serta menjadi penanggung jawab jika terjadinya kekeliruan di dunia maya. Dan yang ketiga, berfungsi untuk mencegah terjadinya flooding. Nah, flooding itu sendiri ialah terjadinya pengulangan kata yang tidak ada bedanya dalam waktu yang sama. Dengan mencegah flooding berarti kita telah mencegah terjadinya pendobelan data sehingga tidak banyak memakan disk penyimpanan ataupun memori server. Dan yang keempat yaitu bertugas sebagai pencegah terjadinya flaming. Nah, pengertian flaming itu sendiri ialah suatu keadaan atau situasi terjadinya kericuhan di ruang lingkup sebuah diskusi di dunia maya. Dengan kejadian ini, brainware bertugas untuk menyaring data yang masuk untuk menghindari terjadinya beberapa konflik yang akan terjadi. Nah, ini merupakan salah satu tanggung jawab dari brainware. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maimunah. C. Jenis-jenis brainware. Yang pertama, operator komputer bertanggung jawab untuk mengelola data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Yang kedua, teknisi. Teknisi adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memanage tentang segala jenis permasalahan
komputer. Yang ketiga, trainer. Trainer adalah seorang brainware yang mempunyai pengetahuan lebih banyak dibandingkan yang lainnya, dan brainware ini bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar di bidangnya. 4. Konsultan. Konsultan adalah brainware yang bertanggung jawab layaknya seorang penasehat handal dalam bidangnya. Yang kelima ada project manager. Project manager adalah brainware yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau komando di suatu project tertentu. Sekarang yang keenam. Yang keenam itu ada programmer. Programmer itu bertugas untuk membuat aplikasi komputer sehingga dapat memudahkan kinerja manusia melalui program yang telah dibuatnya. Yang ketujuh ada graphic designer, seorang brainware yang berkecimpung di dunia desain grafis dan mahir dalam membuat sesuatu objek animasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Putri. 8. Spesialis jaringan adalah seorang brainware yang sudah mahir di dalam dunia jaringan komputer. 9. Database administrator adalah brainware yang bertanggung jawab terhadap database suatu aplikasi, organisasi, dan sebagainya. 10. Sistem analisis adalah brainware yang bertanggung jawab untuk mendesain, merancang, dan menganalisa suatu program yang akan dibuat maupun sudah jadi. 11. Network platform administrator, backup operator network, config operator, power user, remote desktop user, replikasi user, guest debugger, user help service group. 12. Web platform, webmaster, dictionary operator user. 13. Software builder, analisis sistem programmer operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. D. Komponen brainware. Mengacu pada definisinya, maka dapat disimpulkan bahwa brainware adalah seseorang yang memiliki pengetahuan serta mengenal hardware dan software pada perangkat komputer. Namun tentu saja masing-masing orang memiliki keterbatasan untuk memahami tentang software dan hardware secara mendetail. Secara umum, brainware dapat dibagi menjadi dua komponen yang bertugas dalam mengoperasikan dan mengelola setiap elemen dalam komputer. Berikut ini ada beberapa komponen brainware. Yang pertama yaitu hardware engineer. Hardware engineer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perangkat keras komputer. Mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan metode atau teknik baru dalam pembuatan hardware sehingga nantinya akan menghasilkan produk baru yang lebih baik dari sebelumnya. Next, yang kedua, software engineer. Software engineer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jaringan komputer. Mereka bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan teknik-teknik baru di bidang jaringan komputer. Yang ketiga, network engineer merupakan orang yang akan merancang teknik-teknik baru di dalam bidang networking. Dia akan bertanggung jawab di dalam mengembangkan metode-metode baru dalam menghasilkan sesuatu yang berguna untuk di bidang networking. Lebih lanjutnya, komponen brainware juga dapat dibedakan berdasarkan platform lainnya, yang akan dijelaskan oleh Salsia. Terima kasih kepada Feby Zainal. Komponen brainware juga dapat dibedakan berdasarkan platformnya, yaitu administrator. Administrator bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Backup operator adalah pengguna yang dapat membuat cadangan dan memulihkan komputer terlepas dari keamanan sistem file. Network config operator adalah orang yang tanggung jawabnya mencakup pemeliharaan infrastruktur komputer dengan penekanan pada jaringan. Power user adalah pengguna komputer, perangkat lunak, dan perangkat elektronik lainnya yang menggunakan fitur dari perangkat keras komputer, sistem operasi program atau situs web yang tidak digunakan oleh pengguna rata-rata. Remote desktop user adalah pengguna salah satu fitur yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows XP, Windows Vista, dan Windows Server. Berikut lanjutannya dibacakan oleh Yunsril. Keenam, replikator. Replikator adalah proses back-end objek yang menciptakan dan mengelola replika objek.
Yang ketujuh, user. User adalah pengguna layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi. Yang kedelapan, guest. Guest dapat diartikan sebagai tamu yang mengakses suatu fitur dalam sebuah komputer. Yang kesembilan, debugger user. Debugger user adalah pengguna program komputer yang digunakan untuk menguji dan mewaktukan program lainnya atau program target. Kode yang diujikan dijalankan pada sebuah instruction set simulator atau ISS. Yang ke-10, Help Service Group. Help Service Group adalah kelompok layanan bantuan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Casey Arsiti. Komponen brainware juga dapat dibedakan berdasarkan web platform, yaitu webmaster. Webmaster adalah orang yang bertanggung jawab atau memelihara satu atau lebih situs web. Desainer atau perancang grafis adalah orang yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau garis motif. Operator adalah orang yang menjalankan suatu operasi. Komponen brainware juga dapat dibedakan berdasarkan software builder, yaitu analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendesain, merancang, atau menganalisis suatu program yang akan dibuat maupun yang sudah jadi. Kedua, programmer. Programmer adalah orang yang bertanggung jawab membuat sebuah sistem dengan bahasa programan. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nika Margawati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Casey Arsiti. Berikutnya di sini ada contoh-contoh brainware. Yang pertama ada EDP departemen atau pengolah data elektronik, yaitu penggunaan suatu mode otomatis dalam mengolah data komersial untuk suatu perusahaan. Yang kedua, Netter, yaitu rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjelajahi situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, network system, yaitu merujuk pada sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai brainware komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.